Apa kabar? Saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Malam hari ini adalah episode ke-144. Judulnya adalah Monkey Business. Ya, hari ini tanggal 3 Maret 2021. Serajum atau Senin, Rabu, Jumat Live adalah sebuah program corporate social responsibility dari Maestro untuk Anda semua, kita semua, bangsa Indonesia. Jadi hari ini saya menggunakan formatnya agak sedikit berbeda dari biasanya dan ini merupakan sebuah trial. Buat saya trial sebetulnya aplikasi atau fitur ini juga fitur yang masih beta ya. Mudah-mudahan membawa apa ya? Variasi buat Anda yang nonton ya. Jadi kita akan mulai teman-teman semua, kita akan mulai sekali lagi. Halo, saya Handoko Wargo dari Master Consulting, Coaching, dan Communicating. Nah, terus ada lagi karena ngomongin soal monkey, kalau saya begini juga nanti sama jadinya. Halo, halo juga. Oke, baik teman-teman semua, apa itu monkey business? Kita akan coba lihat ya. Monkey business bukanlah bisnis yang berhubungan dengan monyet seperti jual beli monyet atau bisnis topeng monyet ya. Jual beli monyet itu juga enggak berkepri kemonyetan. Bisnis topeng monyet pun juga sudah dilarang ya. Dan di Jakarta khususnya dilarang bisnis topeng monyet itu. Ya, seingat saya zaman Jokowi jadi gubernur itu dilarang tentang topeng monyet ya. Bagi Anda yang nggak tahu topeng monyet ini biasanya adalah bahwa ada monyet kecil yang mungkin dirantai terus kemudian dilatih ya dia bisa bisa misalnya katakanlah Pak Ijo pergi ke pasar dungtek 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 gitu kan terus dia seakan-akan bawa tas pergi ke pasar gitu kan terus mau pakai payung dan sebagainya ya. Nah, ini yang berdasarkan yang pernah saya baca ya di fitur ya di media yang pernah saya baca, itu ada juragannya. Jadi juragannya itu memang eee, punya monyet dan kemudian melatih monyet, punya perlengkapannya. Nah, tinggal si siapa namanya, abang-abangnya ini aja yang mau nggak ngerjain gitu. Kalau begitu dia ngerjain, ya itu jadi bisnis buat dia. But monkey business is not that kind of business. Jadi saya nggak akan ngomong soal bisnis topeng monyet, saya nggak juga bicara tentang jual beli monyet ya. Eee, ini yang saya lakukan. Ya bukan bukan itu ya. Apa sih, monkey business? Bisnis monyet atau monkey business lebih pada istilah yang diambil dengan memperlihatkan sikap monyet yang katanya ketika mendapatkan keuntungan seperti makanan, kemudian dia akan lari atau kabur gitu ya. Jadi kalau bisa mendapatkan suatu makanan, itu dia akan lari kabur. Saya punya pengalaman yang sangat menarik, suatu hari saya pergi ke Bali ya, mmm, karena ada monkey forest itu ya, terus kemudian di monkey forest tadi yang menarik adalah apa, satu ya ada yang karena saya nggak tahu mungkin karena dilatih atau mungkin juga karena kebiasaan, eee, monyetnya suka ngambil barang gitu kan. Dan yang menarik adalah tukang buah gitu ya. Tukang buah itu ada yang jadi monyet itu ada apel gitu ya, terus kemudian monyetnya itu, ngambilnya bukan yang atas, dia ambil yang bawah. Jadi waktu apa yang lain ambruk semua, jadi dia pasti dapat karena tukang tukang ininya berusaha untuk melindungi gitu kan, bukan kalau cuma satu aja kan dia bisa di ini. Nah itu tapi balik lagi saya nggak ngomong soal monyet yang itu. Ya ini ngomong soal bagaimana katanya ya, tentu saja nih balik lagi saya tidak a priori terhadap monyet ya, tetapi ini hanya sekedar pembahasan, mendapatkan keuntungan seperti makanan kemudian dia akan lari atau kabur. Nah, apa tujuan daripada strategi monkey business ini gitu ya? Kita akan coba lihat ya. Sebetulnya monkey business ini kenapa disebut sebagai monkey business adalah tujuannya adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri ya dengan cara merugikan atau minimum tidak memperhatikan orang lain atau yang most probably adalah merugikan bahkan kadang-kadang dengan melakukan penipuan ya. Jadi balik lagi tidak semua menggunakan istilah yang sama tapi kurang lebih adalah bahwa katanya yang disebut dengan monkey business adalah dia mendapat keuntungan buat diri sendiri
tapi dengan cara yang tidak memikirkan orang lain itu paling ringan, atau dengan cara merugikan orang lain itu yang lebih parah lagi, atau dengan cara jelas-jelas menipu dari awal. Ya, itu yang dibilang sebagai monkey business ya. Saya juga nggak tahu siapa menciptakan karena kita udah riset-riset juga nggak ada itu kan. Ya, nah ada sebuah cerita nih ya, ini ngambil dari literatur itu ya, monkey business ya. Jadi kita coba ini. Alkisah ada seorang bernama A bersama asistennya menuju ke Kampung Duren. Ini Duren juga bukan nama sebenarnya ya. Di Kampung Duren ini ada banyak monyet ya. Ada banyak monyet. Nah, terus kemudian si A tadi, si juragan tadi, A memberikan pengumuman kepada warga kampung Duren untuk menangkap monyet dan setiap ekor itu dia dapat 50.000. Jadi bayangkan si A itu tadi pergi ke kampung Duren bawa asisten, terus kemudian si A tadi mengumumkan bahwa kalau ada yang mau menyerahkan monyet itu bisa dapat per ekor 50.000 ya. Satu monyet 50.000. Warga antusias. Karena apa? Monyet termasuk hama gitu ya di tempatnya mereka. Singkatnya, monyet dengan jumlah yang sangat banyak berhasil tertangkap oleh warga. Jumlah monyet di hutan akhirnya menjadi sedikit dan menjadi lebih sulit untuk dicari ya. Ini balik lagi nih hanya sebuah cerita ya. Jadi karena apa? Karena dibeli 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000 dan 50.000 tadi ya, sehingga menjadi sulit dicari. Kemudian mengumumkan akan menghargai 100.000 karena agar supaya kalau enggak kan orang-orang udah pada males kan, nyari susah, cuma dapat 50.000 gitu kan. Insentifnya ditambah ya, dapat berapa? 100.000 gitu ya. Satu monyet 100.000 kata si A gitu kan. Nah, karena satunya 100.000 2 kali lipat daripada sebelumnya, akhirnya penduduk desa tadi, desa Duren tadi, itu antusias untuk apa namanya, untuk nyari monyet lagi, gitu ya. Warga antusias lagi, tapi semakin sulit mencarinya, sehingga A menawarkan harga 500.000 per ekor, warga tetap kesulitan mencari monyet. Jadi apa? Kalau kita melihat ini supply-nya itu sudah mulai habis, tapi terus kemudian di insentifnya dinaikin menjadi 500.000. Wah, asik juga ya 500. Jadi coba bayangkan 50 ke 500.000 kan 10 kali lipat gitu ya. Ini yang terjadi. Nah, terus apa yang terjadi? Kemudian A mengatakan pergi ke tempat lain dan urusannya diserahkan kepada asisten. Ya, pergi ke tempat lain dan urusan diserahkan pada asisten. Balik lagi ini kita hanya mengambil cerita dari artikel ya. Nah, terus apa yang terjadi setelah A pergi? Asisten mengatakan setelah A pergi ya, monyet tempurung akan dia jual dengan harga 350.000 ya. Dan dia si asisten ini bilang bahwa warga kan nanti bisa menjual ke mana namanya ke A dengan harga 500.000 perak gitu kan. Wah, warganya berpikir, wah asik juga nih kayaknya. Paling nggak dapat dapat keuntungan 150.000 nggak pakai usaha, nggak perlu pergi ke hutan, nggak perlu nyari-nyari monyet kan. Ya 350.000 dia beli dari si siapa namanya asisten, terus kemudian dia bisa jual ke A dengan harga 500.000. Ya, sekali lagi ini cerita, ini ilustrasi. Ya. Nah, warga kemudian mengumpulkan uang tabungan mereka untuk beli monyet-monyet itu. Dan apa yang terjadi? Asisten secara diam-diam meninggalkan kampung tersebut. Jadi udah deh dapat dia. Ya, sebanyak-banyaknya duit habis. Sebanyak-banyaknya duit diambil gitu kan. Ya, itu yang diapakan. Jadi dia dapat 350.000. Ya, belum pernah keluar segitu. Ya. Oke. A dan asisten mendapat keuntungan yang sangat besar. Warga mereka yang memiliki masalah dengan monyet kembali begitu lagi juga kehabisan uangnya. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi bagaimana monkey business. Itulah gambaran dari monkey business. Bisnis akan kabur dengan membawa keuntungan yang telah dihadapan dari korbannya. Nah, teman-teman semua, contoh dalam kehidupan nyata ini sebetulnya hasil research ya. Katanya ini sampai berjuta-juta. Jadi yang saya ingat waktu awal-awal saya datang ke Jakarta, yang saya ingat itu ya pernah ya ini nggak cuma sekali, ini sering kayak Bu ini itu termasuk sering ya. Yang saya ingat adalah pada saat itu orang-orang itu untuk misalnya katakanlah nih dalam kasus koin ini, untuk koin yang harganya 1.000 gitu ya, untuk koin yang harganya 1.000 orang mau membeli 150.000, 100.500.
Coba bayangkan dari 1.000 dinaikkan menjadi 1.500. Orang sudah pikirkan kan, oh dia nyari, 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 dia nyari gitu kan. Nah waktu dia nyari, dia nyari, dia nyari gitu kan, akhirnya benar dia berhasil menemukan 150.000. Menjadi makin langka kan, menjadi makin langka. Ini pengalaman pribadi sebetulnya biarpun saya tidak ikut terlibat. Karena waktu itu saya cuma berpikir sederhana sekali. Buat apa ya? Kalau benar ini itu berharga, katakanlah barang koleksi, kan harusnya barangnya yang benar-benar bagus. Atau kalau dia itu ada punya nilai intrinsiknya, artinya materialnya itu, misalnya kalau uang ini terbuat dari emas dan dia harga apa namanya, harganya uang ini lebih murah dibanding harga emas, maka dia akan ditebur jadi emas. Kan mestinya begitu. Tapi pada saat itu saya nggak melihat seperti itu, ya, ya, dan nggak melihat seperti itu. Tapi masyarakat tuh heboh, terutama tentu saja masyarakat yang berpikir sederhana atau kemudian pengen mencari cara mudah dalam mencari penghasilan ya. Cari gitu kan. Terus kemudian ya sampai tadi kasusnya rada-rada kayak monyet tadi ya. Makin lama kan makin langka gitu kan. Kalau ada harganya jadi naik, harganya naik gitu kan. Nah, waktu harganya sudah menjadi naik, menjadi banyak, nah ternyata si penipu ini sebetulnya sudah punya supply banyak sekali uangnya seperti ini. Dia jual lah ke pasar, mungkin katakanlah ya, dia udah pasang harga 500 gitu seperti tadi ya, harga 500, terus kemudian dia jual ke pasar dengan harga mungkin 350, dibelilah sama orang-orang 350 gitu atau 30 dengan 1.000 ya, 3.500 katakanlah berapa ribu gitu ya barangkali gitu ya. Maka pada saat dia jual dengan harga yang dulu mungkin perolehannya juga cuma 150 atau bahkan 1.000 atau mungkin cuma 1.500, dia jual mungkin 3.500 kan udah untung 2.000 gitu ya. Orang-orang yang membeli tadi dia sudah keluar duit mungkin 3.500, tetapi dia tidak bisa mendapatkan misalnya kalau sudah ditawarkannya sebagai 5.000 ya. Nah, teman-teman semua, saya ingat seperti itu dan pada saat itu saya cuma berpikir adalah apa? Enggak logis, ya, enggak logis, ya. Kalau Anda tanya kepada saya kalau seperti itu tertarik atau tidak, tertarik sih, tetapi logika kita itu harusnya menjadi pengimbang dari hasrat kita untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan mudah. Oke, ini yang kadang-kadang tidak dimiliki orang atau kadang-kadang orang lebih pada hasratnya dibanding kepada apa namanya eh, rasionalitasnya gitu ya. Ini contoh ya dan konon kabarnya nih sih yang koin kelapa sawit ini sampai berjuta-juta harganya per satuannya ya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi. Nah, teman-teman semua contoh lain misalnya ya, ada money games ya. Money games itu termasuk ya money games. Money games itu ya money games itu sebetulnya kalau boleh jujur ngomong nih, kalau permainannya nggak berhenti, ya mungkin kita nggak ada masalah. Tetapi tidak ada permainan yang tidak berhenti, gitu kan. Apalagi dan ini akan mengakumulasi makin lama makin gede, makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Arisan online juga begitu. Ini mesti hati-hati juga. Jadi arisan online ini yang sekarang apa-apa serba online sehingga kemudian arisan online ini menjadi salah satu fenomena ya. Jadi itu juga begitu. Jadi kelihatannya kita ikut arisan sedikit balik gitu kan. Kalau kita ikut agak banyak balik. Nah, kalau kita ikut sudah mulai banyak, maka ya jadi tidak balik lagi deh. Kira-kira begitu. Ya. Nah, yang nomor tiga ini sekarang ini sedang marak banget ya. Ya, jadi gini, ini biasanya nih terjadi penipuannya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri ya. Jadi kalau teman-teman tuh ada yang bilang anu apa namanya itu ya apa namanya kamu nggak pernah. Jadi saya itu karena kebetulan mungkin aktif di sosial media ya itu nyaris loh itu nyaris dalam setahun tuh mungkin bisa 5 sampai 7 atau 8 kali yang nama saya dicatut orang. Jadi pakai profile pictures-nya saya gitu kan, nomor teleponnya bukan nomor telepon saya, terus kemudian nawarin gitu kan, nawarin ke orang. Nah, biasanya yang ditawarkan itu adalah ini nih apa namanya ya kurang lebihnya ya kalimatnya saya nggak hafal juga, tapi kurang modusnya saya tahu adalah lelang. Jadi biasanya basa-basi, nah di basa-basi,
terus kemudian nawarin sesuatu, aku lagi dapat ini nih lelangan mobil murah gitu. Yang banyak terjadi adalah lelang mobil ya. Lelang mobil murah nih, mobil bekas atau mobil, kalau banyak kan sih mobil bekas, ya karena apa namanya, ada reasonnya. Wah ini sekarang banyak yang bangkrut, ya yang paling sering adalah katanya tarikan dari finance company dan sebagainya gitu kan. Nah waktu ditarik itu terus kemudian ditawarkan ya. Nah biasanya yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah setelah menawarkan adalah kalau sudah tertarik ya dikirim daftarnya, ada price listnya, ada ininya, ada itunya, komplit banget deh pokoknya ya. Oh, dan price list-nya pasti udah menarik, nggak mungkin nggak menarik. Jadi karena dia menawarkan lelang, kalau memang mau ya kasih itu yang namanya jaminan gitu kan, jaminan lelang. Biasanya kan kalau kita mau ikut lelang kan mesti nyetor sesuatu dulu gitu ya untuk jaminan. Kalau sampai kita menang terus kemudian batal, uang itu hilang kan biasanya begitu ya. Nah, apa yang terjadi adalah itu seringkali terjadi seperti itu. Jadi saya termasuk yang apa ya, namanya sering dipakai orang untuk seperti itu. Nah, teman-teman semua, bagi Anda semua ya, kalau Anda terima eh, apa ya, sapaan dengan sapaan saya dan sebagainya, biasanya saya menyapa teman-teman dengan khas ya. Jadi Anda mesti perhatikan itu. Ya, biasanya saya punya nomor yang khas dan Anda mesti perhatikan itu gitu ya. Dan kemudian kalau memang menurut Anda itu butuh klarifikasi, kalau Anda tidak punya nomor saya, ya sementara Anda adalah teman di sosial media saya, Anda bisa inbox di Facebook, direct message di Instagram, dan yang lainnya. Jadi gampang kan sebetulnya kan? Jadi nomor dua yang kita harus lakukan adalah satu adalah klarifikasi, konfirmasi, ya. Jadi jangan terus kemudian, saya tak pikir begitu gitu kan. Ya, ini yang mesti hati-hati. Nah, teman-teman semua, saya ini marak banget nih sekarang, marak banget ya, gampang banget soalnya. Ya, kita tinggal beli nomor, ya kita beli nomor, terus kemudian dari nomor tadi itu kita eh, pakai, misalnya katakanlah ya, penipu tadi pakai foto saya gitu kan, terus kemudian dia punya nomor, dan kemudian kan tinggal tulis nama saya ada beres gitu kan, nama saya ada di mana-mana soal di sosmed itu kan. Nah dari mana dapatnya ya, dari mana dapatnya? Nah Anda itu kan kita suka punya di sosmed suka punya muncul friend dan sebagainya, terus kemudian Anda kan suka mencantumkan nomor ya, apakah nomor itu Anda pakai untuk misalnya nih jualan sesuatu atau agar supaya Anda bisa dikontak atau apa gitu kan, ini nomornya. Jadi asalnya kurang lebih dari sana. Beda loh kalau misalnya katakanlah dihack. Nomor saya pernah dihack sekali, ya. Ini pemalsuan bukan hack ya. Jadi dia beli nomor sendiri, dia pakai nama kita, dia pakai profile picture kita dan untuk dipakai buat nipu orang lain. Kalau hack itu artinya nomor saya yang dipakai. Ya, yang ini enggak, ini nomor bukan nomor saya. Jadi biasanya kalau tanya nomor baru ya, oh nomor baru gitu kan. Padahal Anda semua tahu yang punya nomor saya kan pasti nomor saya bukan sembarang nomor biasanya gitu kan. Itu yang suka dilakukan. Jadi biasanya apa yang jadi terus kemudian dia nawarin ya kalau udah tertarik suruh transfer, kalau udah suruh transfer ya hilang orangnya. It's a monkey business. Ya, itu yang terjadi. Ya, baik teman-teman semua. Makanya oleh karena itu penting sekali ya untuk kita itu konfirmasi. Bagi Anda yang yang menerima tawaran sesuatu dari yang mengaku saya, gitu ya, itu maka yang harus dilakukan adalah kalau Anda dengarkan ini adalah ya udahlah itu bohong pasti gitu ya. Atau kalau Anda itu merasa jangan-jangan benar gitu ya, silakan klarifikasi. Silakan klarifikasi. Ya, silakan klarifikasi sehingga dengan demikian jangan sampai jadi masalah. Ya, itu yang kita lakukan. Ya. Nah, teman-teman semua, saya tidak no offense ya. Saya tidak ini. Jadi saya mau menutup materi ini mungkin dengan sebuah cerita ya. Oh ya, nanti materi ini akan ada di YouTube ya. Kalau materi-materi yang terkait inspirasi, interview dan sebagainya akan ada di YouTube Maestro Channels. Kalau materi yang terkait dengan Serajum akan diposting di Handoko Maestro ya. Di Handoko Maestro jangan lupa ya subscribe, jangan lupa
like, jangan lupa share kalau memang ini bermanfaat buat Anda atau buat teman Anda. Ya, nah teman-teman semua, saya ada sebuah kutipan yang menarik ya, yang mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Nothing good come easy, nggak ada yang baik datangnya gampang. Nah, ini kenapa kok kutipan ini saya jadikan penutup karena begini. Biasanya yang terkena jadi korban adalah yang pengen nyari yang baik tapi gampang. Ya, itu yang terjadi. Jadi, oh iya ini, wah itu murah ini ya. Oh itu, apa, waduh ini. Jadi biasanya karena keserakahan atau karena nyari gampang, maka bisa menjadi korban penipuan. Ya, nothing good come easy. Nggak ada yang baik itu datangnya gampang. Ya, jadi nggak ada yang misalnya keuntungan besar, terus kemudian yang orang suka bilang kalau mau dapat gain ya mesti ada pain-nya kan gitu ya, atau no gain no pain, no pain no gain kan gitu kira-kira ya. Jadi sama seperti ini juga. Nah teman-teman semua, itulah yang saya pengen sampaikan dalam versi episode 144 Monkey Business ya, sekaligus mencoba format baru, yaitu format dengan menggunakan saya ada di sepanjang acara menjadi bagian daripada PowerPoint yang saya pakai ya. Saya akan menyapa sejumlah orang lagi yang baru masuk. Sahabat saya Sagit Santoso, apa kabar Sagit? Ya, Sagit Santoso ini menarik ya, dia itu adik kelas saya di Fisip UI. Ya, saya jurusan komunikasi, dia jurusan hubungan internasional. Ya, tetapi dia tidak menjadi diplomat, tapi akhirnya terakhir setahu saya menjadi seorang apa ya namanya di bisnis agribisnis ya, di agribisnis ya. Dan yang menarik adalah apa, putra daripada Sagit satu putri satu putra satu itu sempat ketemu saya di Sydney, dan kebetulan putranya itu berteman dengan Kalista. Ini jadi menarik. Suatu hari bertiga sebetulnya waktu itu dengan putranya Martin Hardiono. Jadi di sana bertiga itu foto di Jakarta, kami bertiga foto juga tadi. Jadi ya, itu namanya pertemanan itu bisa menurun gitu ya, pertemanan bisa menurun. Sakit, terima kasih sudah mampir. Ya, ada Nanda Vanda Funika dari Oleh-oleh Oke. Nanda ini ini pasang penggoda. Kenapa? Biasanya Nanda itu selalu menawarkan makanan-makanan yang enak dan makanan-makanan yang buat saya menjadi tergoda untuk makan, dan kemudian makannya banyak karena Nanda ini melayani mungkin belasan kota yang apa ya, yang makanannya enak-enak banget gitu. Yang saya ingat ya Solo, Jogja, Semarang ya. Kalau yang dekat-dekat sini ada Bandung, ya Bogor, Bandung, terus kemudian ada lagi Madiun, ya ada lagi Surabaya sampai ke Madura, ada lagi Bali, ya Malang, ya. Itu kan tempat yang ya kalau buat saya yang orang Jawa dibesarkan dengan lidah Jawa, makanannya enak-enak semua gitu ya. Uh, dari Bali, dari manapun juga itu suka ya. Terus kemudian dari siapa lagi? Ada Mia Utari. Halo Mia, apa kabar? Mia ini seorang perancang sana, namanya Amitia Butik ya, Mia ya. Dan seorang cyclist, tukang naik sepeda ya. Saya lihat postingan Mia terakhir di sosmed yang dengan gaya yang sangat unik ya, sambil naik sepeda. Luar biasa Mia. Ya, Mia ini waktu bulan pandemi sempat bikin rencana, yang bikin ini yuk fashion show di rumah Betawi gitu kan. Saya bilang aku pakai aja gitu kan. Tapi ternyata belum kesampaian, sudah kena pandemi sehingga kita tidak bisa bikin lagi. Belum bisa Mia ya, nanti sampai harinya pasti bisa ya. Mia ini adik kelas saya di UI, dan suami Mia adalah teman seangkatan saya di UI juga di fakultas yang sama. Ya, ada lagi Mas Gregorius Kunho, ini dulu bareng-bareng di Ciputra Group ya. Oke, bareng-bareng di Ciputra Group, Gregorius Kunho ya. Oke, mudah-mudahan badai cepat berlalu ya. Karena apa namanya, kita yang bergerak di industri, ya maksudnya teman-teman yang bergerak di industri properti semua relatif terganggu. Ya, ada Yeni Lau dari Padang, keren tampilan sekarang, inovasi tiada henti ya suhu dan makin keren. Waduh, terima kasih.
Terima kasih Yeni, itu selalu keren juga. Ya, ini pesannya Yen. Nothing good come easy. Nggak ada yang baik datangnya gampang kan gitu ya. Tadi kita membahas tentang monkey business. Habis pandemi saya mau ke rumah Betawi. Jika ke Jakarta ya maksa.com. Oke, Yeni, you are welcome. Pokoknya kalau pandemi sudah berlalu, ya apa namanya rumah Betawi siap menerima Yeni Lau. Ya, bahkan kalau perlu nih orang-orang kalau memang situasinya sudah membaik, karena kalau kita bicara soal Serajum, Serajum itu lahirnya di pandemi, oke? Okay? Di tanggal 3 April 2020, ya sudah hampir setahun tuh. Ya, jadi kan lahir di masa pandemi, maka komunitas nih, komunitas apa namanya para serajumis. Kenapa dimulai serajumis ya? Karena saya suka nonton kelas, saya dibilang klanis, ya memang ada klanis gitu ya. Maka kalau ini serajum ini jadi para serajumis ini suatu hari kalau perlu dikumpulkan di rumah Betawi ya, nanti kalau kondisi sudah menjadi baik ya. Ya kita berdoa bersama supaya kondisi akan berbaik ya, badai akan berlalu sehingga karena rumah Betawi memang dirancang untuk ngumpulin orang. Ya rumah Betawi dirancang untuk ngumpulin orang ya. Jadi nanti akan ngumpul di sini. Nothing good come easy. Agree suhu, makan aja kudu dimasak atau di GoFood ya. Mie instan aja kudu dimasak juga, Pak. Betul. Ya, nggak ada yang baik datangnya itu gampang. Jadi teman-teman semua ini sebetulnya kalimat ini saya cari apa ya? Yang untuk mengatakan sesuatu yang eh, cukup halus tapi menohok gitu ya. Karena kalau yang tertipu biasanya adalah yang serakah, ya. Pada saat ada keserakahan maka dia nanti akan tertipu. Jadi begitu. Terima kasih ya. Nah, teman-teman semua kita akan ngobrol kira-kira begitu. Nah, saya tertarik untuk nonton saya sendiri karena belum terbiasa. Oke lah ya kalau lihat gambar, betul ya teman-teman semua ya. Kalau lihat gambar oke. Hanya memang problem di saya adalah tidak semua materi bisa diformatkan dengan cara seperti ini. Karena ada at least 1/4 atau seperempat daripada tampilan itu harus dialokasikan untuk saya gitu ya. Nah, tapi kita coba lihat kalau di masa yang datang, kalau yang sifatnya itu adalah sendirian dan kemudian sifatnya adalah lebih banyak bercerita yang tidak terlalu butuh grafis ya atau grafisnya pakai yang fix saja nggak apa-apa ya kita bisa jadi hari ini memang sengaja dicoba dengan materi yang ringan ya tetapi sekaligus nyoba uh, format yang baru ini ya sebetulnya tidak terlalu baru ya tetapi baru dicoba karena baru sempat untuk trial dan baru bisa bikin materi yang khusus dengan format yang bisa apa namanya dengan cara yang bisa menyatu gini. Jadi ini tangan saya coba naik ke atas, salah kebalik. Halo, dikit dikit dikit, dikit. Gitu ya. Hey. Oke, baik ya. Jadi saya masih belum terbiasa uh, yang kiri mana, yang kanan mana, terus kemudian nanti digerakannya ini kemari, ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nanti lama-lama juga terbiasa. Ya sesekali ya kita nanti materi-materi yang bisa dibikin format seperti ini, kita akan bikin format seperti ini. Ya mudah-mudahan Anda menikmati. Teman-teman semua, hari ini kita membahas tentang monkey business ya. Nah, di dalam cerita tentang monkey business itu sebetulnya satu bahwa monkey business adalah bisnis yang dengan cara berusaha untuk menguntungkan diri sendiri tapi dengan merugikan orang lain. Minimum tidak mikirin orang lain ya. Atau bahkan memang merugikan orang lain atau bahkan sampai jadi penipuan ya. Nah, kalau kita itu nggak mau jadi korban ya, kalau kita nggak mau jadi korban maka patokannya tadi kalimat nothing good come easy ya atau jangan serakah ya. Dan tidak ada yang gampang, tidak ada yang enak datangnya gampang, tidak ada yang baik datangnya mudah gitu kan. Nah ini banyak orang yang suka enak banget nih ya itu gitu kan, enak awalnya nanti belakangan jadi masalah besar, itu satu ya. Nah terus kemudian yang satu lagi pasti jangan sampai Anda itu ada di bisnis yang seperti itu ya. Apa ya, jangan menciptakan atau jangan bagian daripada konspirasi. Jadi kita memang karena jadi korbannya orang, akhirnya kita mencari korban orang lain itu juga tidak baik. Ya,
Ya, teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda malam hari ini dan kehadiran Anda di malam-malam sebelumnya dan di malam-malam nanti. Ya, semoga acara Serajum Live ini, Senin, Rabu, Jumat Live ini memberi manfaat yang besar bagi Anda semua dan bagi orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda melihat bahwa ini bagus, ya silahkan masuk ke YouTube, cari filenya, terus kemudian bisa di-sharingkan kepada orang-orang sehingga bersama kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda suka juga dengan format baru. Ya, saya tidak selalu bisa dengan format ini, ya karena sangat tergantung pada materi yang dibawakan. Tapi mudah-mudahan format ini memberikan variasi bagi kita semua agar supaya itu lucu juga gitu ya. Thank you.